Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Tema renungan kita pada pagi hari ini berjudul Rancangan Allah atas Keluarga. Dalam kitab Kejadian diceritakan tentang asal mula peradaban manusia yang di dalamnya melibatkan keluarga sebagai sebuah institusi. Keluarga adalah lembaga pertama yang dibentuk oleh Allah, jadi bisa dipastikan bahwa keluarga itu sesuatu yang penting dan perlu bagi manusia, dan itu bisa menjadi sesuatu hal yang menyenangkan dan membahagiakan, asalkan harus dijalani sesuai dengan pola, tatanan, dan kehendak Tuhan. Jika tidak, keluarga atau pernikahan justru akan menjadi bencana yang menghancurkan. Seperti sebuah rumah, keluarga itu harus dibangun dengan pondasi yang kuat. Pondasi yang kuat itu apa saja? Yang pertama adalah sepadan. Sepadan dalam hal seiman. Dalam 2 Korintus 6 ayat 14 dituliskan, janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tak percaya. Sebab persamaan apakah terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan? Atau bagaimanakah terang dapat bersatu dengan gelap? Kemudian sepadan itu artinya juga sejalan dengan kehendak Tuhan. Allah berdaulat atas segala sesuatu termasuk jodoh. Tetapi tidak berarti kita pasif dan tidak berusaha. Allah tetap melibatkan manusia untuk berusaha, tetapi dalam mengambil keputusan itu bagian dari kedaulatan Tuhan. Karena itu, dalam berusaha dan mengambil keputusan, manusia harus melibatkan Tuhan. Yang kedua, fondasi yang kuat itu harus memiliki covenant, artinya ikat janji yang tidak bisa dibatalkan pihak lain. Berbeda dengan kontrak atau perjanjian yang membutuhkan dua pihak, di mana jika salah satu pihak gagal memenuhi janji, maka kontrak tersebut batal. Itu tidak seperti itu. Covenant hanya perlu satu pihak yang membuat dan yang bisa membatalkannya. Jadi covenant ini diberikan oleh seseorang kepada seseorang lain sebagai penerima, di mana si penerima tidak bisa menggagalkan atau membatalkan. Dalam pernikahan, masing-masing pihak suami dan istri harus saling berkovenant untuk tetap satu. Kemudian yang selanjutnya adalah harus memiliki kasih. Dalam Efesus 5 ayat 25 dituliskan, hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat. Kasih Kristus inilah yang memampukan seseorang bisa berkovenant dalam kasih. Kemudian yang selanjutnya adalah kekudusan. Dalam Ibrani 13 ayat 4 dituliskan, hendaklah kamu semua penuh hormat terhadap perkawinan, dan janganlah kamu mencemarkan tempat tidur, sebab orang-orang sundal dan pezinah akan dihakimi Allah. Dan yang terakhir, fondasi yang kuat itu adalah ketaatan. Dalam Matius 7 ayat 24 sampai 25, di situ diceritakan bagaimana setiap orang yang mendengar perkataan Tuhan dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Diperlukan adanya ketaatan pada firman Tuhan supaya keluarga tersebut memiliki fondasi yang kuat. Kemudian mari kita sama-sama memahami apa tatanan Allah atas pernikahan atau keluarga. Yang pertama adalah setujuan dengan Allah. Dalam Kejadian 1 ayat 27 sampai 28, di situ dituliskan, maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Mewujudkan gambar Allah artinya masing-masing pribadi harus memiliki gambar diri yang benar sesuai gambar Allah, dan itu bisa terjadi ketika ada pemulihan gambar diri. Kemudian di situ juga dikatakan menguasai dunia. Artinya tidak hanya menguasai ikan-ikan, burung dan segala binatang, tetapi menguasai dunia melalui amanat agung. Kemudian tatanan Allah yang selanjutnya adalah sedaging. Artinya tidak dapat dipisahkan. Bukan soal boleh atau tidak, tetapi tidak dapat, karena kepala dan tubuh tidak mungkin dipisahkan, bukan? Begitu juga dengan suami dan istri. Itu
tidak dapat dipisahkan. Pernikahan atau keluarga adalah rancangan Allah sejak semula, sejak manusia pertama, dan prinsipnya adalah satu. Dan bagaimana cara memelihara kesatuan? Diperlukan adanya sinergi jiwa antara pikiran, perasaan, kehendak, dan itu harus dilakukan dengan komunikasi, adanya keterbukaan, dan tidak ada yang dirahasiakan antara satu dan yang lain. Selain itu, juga diperlukan adanya kesatuan roh dengan berdoa dan menyembah Tuhan bersama-sama. Dan yang terakhir adalah hierarki otoritas. Ketika keluarga-keluarga mengikuti rancangan Allah, maka akan terjadi pelipat gandaan yang luar biasa. Memperbanyak gambar Allah, itu artinya menghasilkan keturunan ilahi. Ada juga pelipat gandaan kekuatan kebenaran, kekuatan kasih, kekuatan tubuh, jiwa, dan roh. Juga terjadi pelipat gandaan fungsi di mana semua anggota keluarga itu berfungsi dengan benar. Dan adanya pelipat gandaan pengaruh atau dampak di komunitas kita yang terdekat bahkan sampai yang terjauh dan lain sebagainya. Keluarga yang kuat, gereja yang kuat itu bisa memberkati bangsa dan dunia, dan itu adalah amanat agung. Keluarga-keluarga yang tidak sesuai atau tidak mengikuti rancangan Allah tidak akan mencapai kebahagiaan yang sesungguhnya. Sekalipun terlihat baik, terlihat harmonis, mereka tidak akan bisa menjadi berkat bagi dunia, bahkan bisa menjadi bencana. Mari saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pagi hari ini kita sudah belajar apa rencana Allah atas keluarga. Mari kita menggenapi rencana Allah itu untuk memberkati dan untuk menyelamatkan dunia melalui keluarga kita masing-masing. Mari kita berdoa, kita minta tuntunan dari Tuhan supaya kita bisa selalu mengikuti kehendak dan rancangannya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.